Untuk membuat kue dorayaki seperti ini, tidak perlu membutuhkan biaya yang mahal. Saya buktikan hanya dengan Rp5.000 saya membeli 3 bahan, telur, coklatos bubuk, dan juga susu kental manis. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk kita lihat. Jangan lupa untuk di-like ya videonya. Dan juga untuk berlangganan bisa di-subscribe. And kalau bermanfaat bisa di-share ke teman-teman atau ke media sosial lainnya. Tercinta, hari ini saya bikin cemilan seharga Rp5.000. Kira-kira cemilan apa yang mau saya buat? Saya akan buat cemilan dorayaki untuk anak-anak tercinta. Nah, untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada 100 gram tepung terigu, atau jika di rumah Bunda tidak ada timbangan, bisa gunakan sendok makan sebanyak 6 sendok makan. Gula merah 75 gram, atau bisa diganti dengan gula pasir. Baking soda setengah sendok teh, 3 sendok teh air matang. Nah, untuk bahan baku yang saya beli itu hanya 3. Saya gunakan 1 butir telur ayam seharga 1.500, coklatos saset seharga 2.000, susu kental manis rasa coklat seharga 1.500. Jadi saya hanya menggunakan 5.000 untuk membuat dorayaki. Langsung aja kita buat dorayakinya. Yang pertama, kita pecahkan 1 butir telur ayam. Lalu gula merah yang sudah saya cincang, ya, cincangnya hingga halus. Kita aduk ya Bunda. Jika telur dan gula merah sudah dicampur, kita kocok hingga rata. Setelah telur dan gula merahnya kita kocok hingga rata, masukkan setengah sendok teh baking soda ke dalam 50 ml air. Kalau Bunda tidak ada ukuran atau gelas mililiter, bisa gunakan gelas belimbing seperti ini dengan batas garis-garis vertikal di bawah gelas. Campurkan baking sodanya, lalu kita kocok atau kita aduk-aduk menggunakan sendok. Setelah diaduk, masukkan susu kental manis 1 saset. Lalu kita aduk. Setelah diaduk, campurkan ke dalam adonan telur dan gula merah, aduk hingga rata. Setelah diaduk rata, kita masukkan tepung terigu. Kita ayak ya sebelumnya Bunda. Dan 1 saset coklatos. Kita ayak. Setelah diayak, kita aduk kembali hingga rata. Tidak perlu terlalu lama, cukup sampai rata saja ya. Setelah diaduk rata,
kita tutup dengan plastik wrap, atau buat bunda yang tidak ada di rumah dan tidak tersedia, bisa menggunakan serbet ya bunda, kain serbet. Nah, ini kita diamkan selama 30 menit atau setengah jam. Setelah itu baru bisa kita masak. Sudah 30 menit, waktunya kita buka untuk penutupnya, plastik wrapnya, atau buat bunda yang menggunakan serbet bisa dibuka. Tambahkan 3 sendok teh air, lalu adonan kita kocok kembali hingga rata. Setelah itu baru kita cetak untuk kue dorayakinya. Kita panaskan teflon. Sesudah panas, lalu kita cetak dorayakinya. Tidak perlu menggunakan minyak, dan ingat bunda, untuk apinya kecil aja, tidak terlalu besar ya. Kita ambil 1 centong. Kita tuang. Biarkan hingga sedikit matang, baru kita balik. Kue dorayaki sudah bisa dibalik kalau sudah mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini, dan gelembungnya akan pecah satu persatu. Jika sudah pecah seperti ini, seperti lubang, dorayaki bisa langsung dibalik. A few minutes later. Untuk isi dorayaki, saya manfaatkan sisa bahan baku seperti coklat batangan dan meseseres yang tersedia di rumah. Untuk melelehkannya, kita kasih margarin dan tuang sisa coklat batangan, lalu tambahkan meseseres secukupnya. Untuk melelehkan coklat dan mesesnya, kita steam ya bunda. Matikan kompor setelah coklat meleleh. Untuk isian kue dorayaki, disesuaikan dengan selera ya. Kalau bunda ingin menggantinya dengan selai kacang, atau selai stroberi, atau dengan krim, itu boleh. Karena saya hanya memanfaatkan sisa bahan baku yang tersedia di kulkas seperti coklat batangan yang tersisa dan meseseres. Kue dorayakinya sudah jadi. Dan terima kasih buat yang sudah nonton video selengkapnya. Jangan lupa ya, buat yang belum subscribe, segera di-subscribe dan klik tombol lonceng untuk berlangganan. Dan jangan lupa di-like. Kalau bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman atau ke media sosial lainnya. Kita ketemu lagi di next episode.